Bang Ainur Rafiq ini makin lama makin agak masalah sampah ini diaman Pak Herman bisa dilaksanakan dengan baik. Kenapa kita tidak kembali lagi ke penanganan sampah sama-sama Pak Herman? Kita ingat dulu, pelosok Kota Pekanbaru jalannya rusak, jalannya berlubang ya. Iya, dianggarkan loh. Sudah dianggarkan? Dianggarkan. Dan per tahun itu 50 sampai 50 miliar untuk masalah penanganan sampah. Sebagai pusat pemerintahan, sebagai pusat pendidikan. Karena sini di ibu kota provinsi kan hampir semua universitas ada di Pekanbaru. Baik negeri bahkan UMRI. Iya. UMRI sebagai kebanggaan. Iya. Kampus kebanggaan warga Muhammadiyah. Saya kira ada di mana saja dengan membawa misi-misi Muhammadiyah. Ini sangat luar biasa sekali. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi bersama saya Abdul Hafiz dalam program podcast Muhammadiyah Sang Pencerah. Hari ini kita akan membahas tema tentang perspektif calon legislatif terhadap permasalahan masyarakat serta Muhammadiyah di Kota Pekanbaru. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman saya, Bang Ainur Rafiq SE dari calon legislatif dari Partai Umat Dapil 7. Selamat siang Bang Rafiq. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah baik, sehat. Baik, kata pepatah Melayu, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita hari ini akan lebih banyak berkenalan dengan caleg kita hari ini, terutama kepada masyarakat Kota Pekanbaru, khususnya warga Muhammadiyah yang berada di Dapil 7, Kecamatan Payung Sekaki dan Senapalan. Kami persilakan kepada Bang Ainur Rafiq untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ainur Rafiq, lebih akrab dipanggilnya Rafiq. Rafiq. Rafiq gitu. Jadi saya lahir, besar, sekolah, dan sampai detik ini lebih banyak menghabiskan hari-hari di Pekanbaru. Di Pekanbaru. Ibu bapak saya alhamdulillah kedua-duanya kader asli Muhammadiyah. Baik. Itu kader pimpinan juga Muhammadiyah atau pengurus di cabang atau ranting? Ibu terakhir bendahara PDA 3 periode. Baik, sangat luar biasa sekali. Ternyata Bang Rafiq ini juga kader biologis Muhammadiyah juga ya. Karena orang tuanya juga berkiprah di Muhammadiyah. Baik, kita lanjutkan lagi Bang Rafiq. Untuk dapil udah benar ya, dapil 7 ya. Dapil 7 Payung Sekaki Senapalan. Ya, baik. Ini Bang Rafiq, ini sedikit ingin saya tanyakan. Ini kan ketika kita ingin maju sebagai perwakilan masyarakat, tentunya kita ada bekal maksudnya persiapan-persiapan lah yang tentunya sudah melekat dari kita sejak dari pergaulan kita sehari-hari. Dan hal ini kan mungkin keterlibatan kita di dalam organisasi kemasyarakatan. Nah, hari ini kan memang ada banyak organisasi baik itu masyarakat ataupun kepemudaan. Mungkin Bang Rafiq bisa menceritakan selama ini bergelutnya di organisasi seperti apa gitu. Ya, kalau untuk kepartaian, saya saat ini dipercaya sebagai ketua DPC Partai Umat Bukit Raya. Bukit Raya. Karena memang domisili saya di sana. Domisilinya di Bukit Raya. Tadi sempat agak blank juga kok. Orang Senapalan bisa di ternyata jadi ceritanya begini. Iya. Yang namanya rezeki itu kan kita nggak tahu. Jadi waktu itu kebetulan saya ngambil rumah di Bukit Raya sudah lebih kurang hampir 10 tahun. Tapi lahir lahir di Pekanbaru. Di Payung Sekaki tepatnya ya? Bukan. Payung Sekaki itu kan Pemekaran. Jadi lahir saya itu di Jalan Cempedak. Di rumah Jalan Cempedak, sekarang kan Kecamatan Martoen Damai.
dulu kan masih Sukajadi. Jadi Oke. di kepartaian saya di DPC Partai Umat Bukit Raya. Di organisasi banyak gitu kan. Saya pernah jadi wakil ketua LPLHI Lembaga Kelestarian Lingkungan Hidup, Hutan dan Industri Provinsi Riau sebagai wakil ketua. Wakil ketua. Wakil ketua. Itu organisasi yang bersifat Nirlaba. Nirlaba ya. Jadi organisasi yang bergerak di bidang penyelamatan lingkungan hidup. Baik, kalau untuk pergaulan sehari di masyarakat, Di masyarakat karena sekarang Muhammadiyah baru selesai muscap, kalau anggota partai kan tidak boleh di pengurus harian. Jadi, iya. di majelis saya, di majelis di PCM Payus Kaki. Payus Kaki. Nah. Oke. Sebelumnya pernah di PDM di PDM. Majelis Biro Ekonomi. Oh, Biro Ekonomi. Ekonomi. Baik, ternyata Bang Rafiq ini punya seabrek kesibukan dalam berorganisasi, punya banyak pengalaman. Jadi program utama Abang tuh lebih banyak ke bidang Kesehatan dan kesehatan dan pelayanan masyarakat. Pelayanan ini pelayanan dalam hal administrasi atau Administrasi kependudukan, kesehatan, dan mungkin ada satu dua yang minta tolong bagaimana menyampaikan bahwa seperti ada kemarin saya bantu tetangga kita dari etnis Tionghoa. Oh iya. Jadi dia ada proses tanah itu. Kita bantu mediasi dan permasalahan berakhir tanah. restoratif justice di Polresta Pekanbaru. Oh. Nah, Terkait pengurusan surat kepemilikan tanah. Iya, Jadi alhamdulillah sudah sudah selesai, Sudah berakhir selesai. damai di Polresta Pekanbaru. Oke, baik. Baik, ini kita lanjutkan lagi Bang ya. Ini sangat seru nih perbincangan kita pada hari ini. Ini selama ini kan memang kalau kita lihat di masyarakat ada begitu banyak isu Ya, yang permasalahan-permasalahan yang terjadi di Kota Pekanbaru ini, baik itu banjir, kemudian juga jalan rusak, kemudian juga keterlambatan pengurusan administrasi yang terkesan lamban gitu. Jadi bagaimana Abang memandang permasalahan seperti itu? nah kalau kita amati dalam beberapa tahun terakhir ini sebenarnya ada 4 isu besar. Ada 4 isu besar ya? Ada 4 isu besar yang saat ini bisa dikatakan menjadi PR bagi pemerintah Kota Pekanbaru untuk bisa diselesaikan dengan baik. Yang pertama itu tadi masalah banjir. Baik, yang pertama soal banjir. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Kami persilakan kepada teman-teman untuk menyampaikan beberapa informasi. Baik, kembali lagi kita di agenda podcast Sang Pencerah dengan tema perspektif calon legislatif terhadap permasalahan dan isu di Pekanbaru terkait masalah permasalahan masyarakat, kemudian juga berbagai macam agenda dan baik, kita lanjutkan lagi pembahasan kita di podcast Sang Pencerah dengan tema perspektif caleg terhadap isu-isu yang terjadi di Pekanbaru. Bersama saya masih tetap setia ya, Bang Ainur Rafiq. Ini makin lama makin agak ini namanya. Saya berusaha untuk mencoba ini karena kita mungkin baru kenalan. Yeah. Jadi Bang Rafiq ya. Yeah. Jadi tadi ada 4 permasalahan mungkin yang menjadi fokus yang perlu dibenahi di Pekanbaru. Mungkin yang pertama tadi adalah banjir ya. Mungkin bisa dilanjutkan lagi Bang untuk masalah isu yang tadi itu yang di masyarakat. Masalah banjir ini yang pertama kita kritisi itu adalah lambatnya pemerintah Kota Pekanbaru membuat dan mengesahkan master plan penanganan banjir. Nah, master plan penanganan banjir ini baru disahkan di akhir penghujung masa jabatan Wali Kota Firdaus. Nah,
itu yang patut kita sesalkan. Kenapa begitu? Kenapa masalah master plan penanganan banjir ini hanya bisa diselesaikan di ujung-ujung masa jabatan di 2021 kalau nggak salah itu. Nah, ini kan sangat lambat tuh. Kenapa? Banjir ini sebentar, lambat dalam hal penanganan itu gimana ini? pembuatan master plan penanganan banjir. Master plan penanganan banjir, ada master plan-nya juga Ada, ya? karena ini Siap. karena Pekanbaru ini kan hulunya kan itu Sungai Siak semua aliran airnya. Nah, itu butuh sebuah penanganan mekanisme skema bagaimana menciptakan Pekanbaru ini bebas banjir. Nah, itu jadi yang akan solusi yang ditawarkan dari Bang Rafiq itu seperti apa nanti? Nah, master plan penanganan banjir ini memang sudah disahkan dan itu butuh keseriusan dan sinergitas semua pihak itu. Oke. Kenapa begitu? Karena di Pekanbaru ini kan ada beberapa aliran anak sungai, Sungai Sago, Sungai Sail, sungai kecil-kecil lainnya. Oh, iya. Nah, apabila sungai-sungai ini kan ada masing-masing ada ininya, wewenangnya. Itu bukan hanya di kota saja, provinsi, bahkan pusat itu turut menangani masalah banjir ini. Nah, inilah kita harapkan sinergitas antara pihak Pemko, Pemprov dan bantuan dari pusat untuk serius dan benar-benar ingin menyelesaikan penanganan banjir ini. Kita buktikan sekarang. Baik, itu pertama masalah banjir. Mungkin yang kedua, permasalahan kedua itu seperti apa, Bang? Isu Yang kedua yang ingin menjadi program dari Abang ini tadi. Penanganan banjir ini jadi kita ingin pertama itu adalah keseriusan pihak dan itu nanti butuh sinergitas antara semua pihak, Pemko, Pemprov dan pemerintah provinsi, pemerintah pusat. Nah, tanpa adanya sinergitas dan kerjasama di semua lini, masalah banjir ini tidak bisa diselesaikan dengan baik gitu. Nah, masalah kedua yang kita alami sekarang ini adalah masalah sampah. Sampah. Oke. Sangat luar biasa sekali sampah pada hari ini. Itu gimana masalah cerita itu, Bang, sehingga menjadi fokus utama Abang dalam dalam penanganan sampah ini seperti apa permasalahannya? Sampah ini kan kalau kita berjalan di Pekanbaru ini kan ibu kota provinsi kan? Betul. Adalah pintu masuk. Ya, Pintu sebagai ini juga sebagai cerminan dari kota-kota lain. Nah, oke. Bila kita amati di masa pemerintahan Pak Herman, itu Pak Herman memang betul-betul memprioritaskan masalah sampah ini. Benar. Nah, akhirnya apa? Akhirnya pemerintah Kota Pekanbaru mendapatkan penghargaan Adipura Ya. 7 kali. 7 kali, Bang, ya? 7 kali kan luar biasa itu kan. Nah, kemarin 3 kali. seharusnya ini kan dipertahankan. Iya. Nah, kenapa susah mempertahankan itu? Tentu kalau kita lihat pola penanganan sampah antara masa Pak Herman dengan Firdaus itu sangat jauh bertolak belakang. Pak Herman merangkul semua pihak untuk menangani masalah sampah ini. Baik, meskipun jadi semakin lama itu kan pola kehidupan masyarakat itu kan akan semakin berubah. Tentu saja pola penanganan sampah ini juga lebih variatif, Bang, ya. Lebih kreatif gitu. Jadi seperti apa itu solusi yang ditawarkan? Jadi kalau di masa Pak Herman penanganan sampah bisa diselesaikan dengan baik, kenapa tidak itu kita tiru dan kenapa tidak kita lanjutkan? Kalau memang ada kekurangan, tentu harus ada perbaikannya. Nah, sekarang terjadi sampah itu kan ditangani melalui pihak ketiga, swastanisasi, dan itu dianggarkan loh. Sudah dianggarkan? Dianggarkan. Dan per tahun itu 50 sampai 50 miliar untuk masalah penanganan sampah. Sangat fantastis sekali angka itu. Dan itu membuat masyarakat wajar untuk menyatakan kekecewaannya gitu. Kenapa begitu? Uang daerah dipergunakan untuk menangani masalah sampah. Mungkin masyarakat juga sudah tahu berapa besar anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah ya. Dari TV ataupun media-media yang telah ini. Jadi silakan. Jadi
ini yang coba kita kritisi lagi. Kalau memang masalah sampah ini di zaman Pak Herman bisa dilaksanakan dengan baik, kenapa kita tidak kembali lagi ke penanganan sampah sama-sama Pak Herman? Kita ingat dulu, Pak Herman itu sering jalan pagi keliling kota Pekanbaru gitu. Jadi kalau dia melihat sampah di satu daerah, itu pasti diteleponnya tuh lurah atau camat yang bersangkutan. Dan itu camat atau lurah yang ditelepon Pak Herman pagi hari pasti itu ketakutan di masalah sampah, pasti masalah sampah. Dan akibatnya apa? Lurah dan camat begitu ditelepon Pak Herman, dia akan segera meresponnya dengan cepat. Nah, itu yang kita apresiasi gitu. Oke. Karena pemimpin yang baik itu kan pemimpin yang merangkul, mengayomi, memberikan petunjuk itu, bukan hanya sekedar berdiri di belakang meja dan memberikan perintah itu. Baik, berarti perlu penanganan serius juga ya terkait Ya. masalah sampah ini. Mungkin yang selanjutnya mungkin Bang, fokus utama tadi kan ada 4, mungkin ketiganya bisa disebutkan. Nah yang ketiga ini yang sehari-hari kita laksanakan sekarang itu, seperti di depan kita sendiri, Apa tuh? masalah jalan Jalan. kan? Hampir di semua pelosok kota Pekanbaru jalannya rusak, jalannya berlobang. Berlobang ya. Iya. Oke. Jadi kok makin tahun jalan Pekanbaru ini kok makin rusak gitu. Makin rusak, sangat tepat sekali. Mungkin ini kerisauannya bukan saya sendiri mungkin, Iya. tapi kerisauan seluruh masyarakat Pekanbaru. Kenapa Pekanbaru sampai saat ini kok makin tambah banyak lubang itu? Iya. Jadi gimana tuh Bang solusi dari apa untuk menyelesaikan permasalahan seperti itu? Nah, masalah jalan rusak ini kan 2022 kemarin itu pemerintah provinsi sudah memberikan bantuan keuangan untuk penanganan masalah jalan rusak ini. Sudah ada anggarannya juga. Karena dari 3 tahun terakhir ini masalah klasik Pemko dalam menyikapi jalan rusak itu selalu berkaca pada adanya hutang tunda bayar kepada pihak rekanan, dan itu jumlahnya peninggalan wali kota sebelum ini. Tapi apakah ada koordinasi gitu pemerintah dengan kan ada beberapa dinas ataupun lembaga pemerintah yang juga bisa dikatakan berkontribusi terhadap kerusakan jalan ini, Bang? Kalau kita lihat kontribusi jalan itu rusak itu kan lebih banyak di jalan-jalan kecamatan gitu. Oke. Karena kalau jalan-jalan utama, jalan-jalan provinsi seperti Jalan Sudirman, Jalan Nangka itu kan hampir tidak dibilang kita susah menemui jalan rusak itu kan. Nah, jalan rusak itu kan jalan-jalan yang dilalui sehari-hari masyarakat di lingkungan perumahan, dan aktivitas masyarakat itu banyak di sana gitu. Nah, bantuan keuangan Pemprov kepada Pemko tadi memang bisa dilaksanakan, tapi tidak mencakup semua jalan rusak yang ada di Pekanbaru gitu. Satu masalah krusial yang ditinggalkan oleh wali kota sebelumnya, berapa sih pertambahan panjang jalan yang telah di aspal atau mengalami perbaikan atau peningkatan jalan? Hampir dikatakan tidak ada, sudah tidak nambah, malah merusak yang lama lagi. Nah itu kan luar biasa nih pemirsa. Jadi anggaran itu tuh habis situ saja. Situ tadi. Putaran uang itu ya. Nah, jadi sudah dibangun, rusak lagi, bangun rusak lagi, itu sangat luar biasa. Baik, ini mungkin ini fokus terakhir yang keempat nih itu tadi. Apa yang menjadi fokus yang keempat utama dari masalah keempat ini yang sehari-hari kita alami? Parkir pemirsa. Oke, kenapa dengan parkir itu, Bang? Nah, parkir ini di 2023 kemarin kan sudah mengalami peningkatan. Sejak 2023. Kenaikan. Oke. Kenaikan itu yang lucunya tidak melalui proses sebagaimana mestinya. Dulu parkir sepeda motor kan cuma 1.000, mobil 2.000 di semua jalan. Nah, itu sudah melalui Perda. Perda artinya apa? Payung hukumnya jelas. Tapi yang sekarang ini kan sudah ada
peraturan juga bang kalau kenaikan itu. Ini yang masyarakat mungkin tidak tahu. Kenaikan parkir 1 September 2022 lalu itu hanya melalui Perwako. Perwako dengan Perda gimana? Jauh. Kalau Jauh, kita ya? melihat struktur hierarki undang-undang, Perwako itu jauh di bawah Perda. Kenapa retribusi parkir yang merupakan salah satu pendapatan asli daerah hanya diatur melalui Perwako? Nah, itu jadi pertanyaan itu. 1 September 2022 kan telah terjadi peningkatan kenaikan tarif parkir. Nah, dan mungkin masyarakat yang selama ini sering berbelanja ke retail Alfamart, Indomaret, Oke. nah selama ini kan tidak pernah dipungut parkir, gratis kan? Oke. Nah, Tapi sekarang ini berbayar bang ya? berbayar. Nah, itu tadi yang kita pertanyakan dan ada beberapa warga masyarakat yang telah melayangkan somasi atas kenaikan parkir dan pelayanan parkir yang tidak memuaskan tadi. Dan Oke. Mungkin kalau ini seandainya memang ada aturannya, mungkin lebih kepada sosialisasi atau bagaimana? begini, kalau namanya retribusi itu kan merupakan salah satu pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah ini adalah salah satu sumber penerimaan daerah untuk membiayai daerahnya gitu. Nah, dari parkir ini seharusnya legalitasnya itu resmi, payung hukumnya resmi melalui Perda. Sampai sekarang Perda parkir itu masih tetap 1.000. Nah, hanya dilaksanakan melalui Perwako. Dan ini jadi pertanyaan juga pada anggota Dewan periode Berarti 2019. anggota legislatif parlemen juga turut berperan di dalam Seharusnya mereka kan penentuan fungsi besaran anggota parkir ini DPRD tadi. itu kan legislasi bersama kepala daerah dan OPD menjalankan undang-undang, membuat undang-undang itu kalau di daerah kan Perda. Nah, fungsi kedua kan budgeting bersama eksekutif membuat anggaran. Oke. Nah, yang ketiga fungsi dewan ini yang paling krusial, pengawasan. Oke, baik. Ada fungsi, begitu banyak fungsi yang krusial yang banyak di pembahasan dewan. Baik, Bang, mungkin sebelum kita lanjutkan lagi, mungkin ada beberapa informasi yang akan disampaikan oleh teman-teman. Kami persilakan. Baik, kita lanjutkan kembali sesi podcast kita, podcast Sang Pecerah, bersama Bang Rafiq dari caleg dari Partai Umat, caleg dari Partai Kota Pekanbaru, Partai Umat untuk 27 Kecamatan Payung Sekaki dan Senapelan dan Payung Sekaki. Terbalik apa bang ya? Nggak apa-apa yang penting itu. Jadi para pemirsa, sudah ada 4 program utama yang menjadi program utama dari Bang Rafiq ini. Mungkin ini sudah layak bagi Bang Rafiq ini untuk menjadi caleg yang katanya akan menyampaikan aspirasi dari masyarakat. Jadi jangan lupa Bang Rafiq caleg dari Partai Umat. Dapil 7 lanjutkan lagi Bang dialog kita, podcast kita pada hari ini terkait dengan tadi sudah permasalahan sudah, kemudian juga isu-isu sudah. Nah ini ada satu lagi Bang yang ingin saya tanyakan. Ini kan Pekanbaru ini kan masyarakatnya heterogen ya, dari berbagai macam suku dan latar belakang juga, begitu juga dengan agama. Jadi bagaimana Abang memandang perbedaan ini? Ya, Pekanbaru sebagai ibu kota provinsi Riau tentu wajar menjadi makna tersendiri. Karena Pekanbaru sebagai pusat perdagangan, sebagai pusat pemerintahan, sebagai pusat pendidikan. Pusat pendidikan. Karena di sini di ibu kota provinsi kan hampir semua universitas ada di Pekanbaru. Baik negeri. Bahkan UMRI. Swasta. Bahkan UMRI. UMRI. Iya. Ya. UMRI sebagai kebanggaan. Iya. Kampus kebanggaan warga Persekutuan Muhammadiyah khususnya Kota Pekanbaru. Nah, jadi Pekanbaru itu makna itu wajar kalau semua orang dari latar belakang suku, daerah ingin ke Pekanbaru, paling tidak mencari penghidupan lebih baik di kampung halamannya.
mencari pendidikan karena mungkin di kampung halaman tidak ada universitas atau sekolah tinggi. Nah, sebagai ibu kota provinsi, Pekanbaru menuju sebuah metropolitan dan saat ini jumlah penduduk kota Pekanbaru sudah di angka 1 juta ke atas. 1 juta. 1 juta luar biasa. 1 juta ya. Ya, makanya 2024 ini keterwakilan DPRD Kota Pekanbaru mengalami peningkatan. Berarti besar juga kemungkinan Ya. untuk maju. Jadi dengan komposisi penduduk 1 juta, Pekanbaru sudah seperti Surabaya. Oke. Jadi dari 45 sekarang menjadi 50. Jadi heterogenitas Ya. Tidak bisa heterogenitas kita hindari. ini dipandang sebagai sebuah bagaimana? Apakah ini sebagai peluangkah atau sebagai ancamankah itu? Heterogenitas itu tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dihindari. Karena sebuah kota maju itu akan dihuni oleh berbagai latar belakang, suku, agama, latar belakang pekerjaan, dan itu sebuah kekuatan. Jadi ini tidak menjadi menjadikan permasalahan. Ya. Dan ini sebagaimana tadi program visi misi Bang Rafiq untuk Ya. maju tadi juga merangkul semua kalangan ya, semua kalangan, baik itu apakah itu perbedaan suku ataupun agama itu tidak menjadi masalah. Yang penting sama-sama ingin membangun Pekanbaru lebih baik ke Ya. depan, Bang ya. Dan- Oke. Dan Islam itu adalah sebuah agama yang membawa rahmatan lil Benar alamin, sekali. seperti Persyarikatan Muhammadiyah. Baik, tunggu dulu Bang. Eh. Terkait masalah Muhammadiyah ini mungkin nanti ada sesi khususnya. Jadi kalau kita bicara tentang Islam ini, saya ini kalau udah bicara Muhammadiyah ini karena memang agak berapi-api juga Bang ya. Karena kemarin itu kan ada acara dialog tablik akbar kebangsaan, di mana Muhammadiyah merekomendasikan beberapa nama caleg yang telah diseleksi ataupun diverifikasi oleh tim lembaga hikmah dan kebijakan publik, dan ini menjadi rekomendasi. Dan perlu pemirsa ketahui bahwasanya Bang Rafiq ini, Ainur Rafiq ini salah satu caleg yang direkomendasikan oleh Muhammadiyah dari Partai Umat Dapil 7 Bang ya. Jadi ada beberapa caleg, salah satunya Bang Rafiq ini sebagai salah satu yang direkomendasikan. Jadi Abang memandang rekomendasi ini bagaimana Bang? Memandang peluang yang telah diberikan oleh Muhammadiyah kepada Abang. Muhammadiyah sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia itu adalah sebuah kekuatan dan menjadi modal bagi bangsa ini. Menjadi Dengan modal. aset yang sangat luar biasa, dengan ribuan amal usaha Muhammadiyah yang ada yang tersebar di seluruh provinsi dari Sabang sampai Merauke. Kita lihat saja Pekanbaru gitu kan. Amal usaha Muhammadiyah apa yang tidak ada di Pekanbaru? Dari TK, SD, SMP, Baik, betul. SMK, bahkan sekarang sudah ada perguruan Perguruan tinggi. tinggi, ya juga ada stikes, Ya. juga ada berbagai macam Nah, tinggi. itu artinya Muhammadiyah tidak bisa dipandang sebelah mata lagi. Betul. Muhammadiyah Betul, ini betul, betul. kalau dilihat di dunia mungkin ormas yang punya aset yang luar biasa itu Muhammadiyah. Dan itu sebuah kekuatan dan itu harus dimaksimalkan sebaik mungkin. Salah satunya apa? Mendorong dan mendukung kader-kader potensial Muhammadiyah untuk ikut berkiprah di lembaga lain, Benar, di benar. legislatif, dan mungkin nanti suatu saat nanti di Pekanbaru ini dipimpin oleh orang Muhammadiyah. Oke, baik. Ini tadi bukan apa namanya? Bukan karena kebetulan ya. Tetapi Bang Rafiq ini sebenarnya sudah lama juga berkecimpung di Muhammadiyah. Ditambah lagi dengan keluarganya juga, almarhum ayah dan ibu beliau ini adalah orang yang aktif berkecimpung di Muhammadiyah. Jadi bukan orang asing lagi di Muhammadiyah nih Bang ya. Khususnya Kota Pekanbaru ini. Ya. Jadi dengan harapan Muhammadiyah memberikan peluang kepada kader-kader terbaiknya, kader-kader potensial yang untuk menduduki posisi di legislatif, tentu sebagai putra Muhammadiyah kita harus mempunyai komitmen kembali lagi
memanfaatkan kehadiran kita di legislatif untuk membesarkan persyarikatan. Dan tentu itu yang dijadikan sebuah imbal baliknya itu. Dan sebagai memang putra yang dari lahir memang terlahir dari keluarga besar Muhammadiyah, sudah kewajiban kita memberikan kembali dukungan tersebut kepada Muhammadiyah. Dan itu bisa kita wujudkan di parlemen. Artinya di parlemen, di legislatif kita bisa berbuat maksimal bagaimana apa yang kita manfaatkan untuk membesarkan Muhammadiyah. Bisa jadi mungkin sekolah-sekolah Muhammadiyah saat ini mungkin ada kekurangan, amal usaha Muhammadiyahnya kekurangan, melalui adanya kadar-kadar Muhammadiyah di dalam legislatif tentu akan bisa memberikan dan memperjuangkan aspirasi bagi persyarikatan. Baik, sebentar Bang, ini terkait dengan masalah amal usaha Muhammadiyah. Ini kan kita ada beberapa kendala nih Bang ya. Baik, mungkin ada kendala dalam, ya biasalah banyak dalam sebuah organisasi mungkin ada beberapa macam trouble ataupun permasalahan. Kalau di Muhammadiyah itu kan seperti kesulitan dari amal usaha itu sendiri dalam mengakses akses dari pemerintah ini. Mungkin dengan adanya rekomendasi dari Muhammadiyah, wabil khusus kepada Bang Rafiq juga sebagai calegmu ya yang telah direkomendasikan oleh Muhammadiyah, mungkin ada komitmen khusus yang ingin Abang laksanakan di dalam hal ini. Komitmen kita setelah diberikan amanah oleh Muhammadiyah dan Allah memberikan ridho dan restunya apabila nanti kita terpilih, tentu aspirasi Muhammadiyah akan menjadi prioritas bagi kita. Menjadi prioritas. Ya, di samping tentu saja memperjuangkan aspirasi 4 isu yang menjadi perbincangan awal kita tadi. Benar sekali. Nah, karena kenapa? Kita tidak pernah lupa akan balas budi dan jasa kepada Muhammadiyah. Benar, betul. Karena latar belakang kita juga dari kecil memang sudah dididik dengan dan satu hal yang jadi sebuah kekuatan moral dan integritas Muhammadiyah itu seperti yang diberikan oleh Kiai Ahmad Dahlan, ada sebuah petunjuknya yang pesannya yang harus menjadi landasan bagi setiap kader Muhammadiyah. Hidupilah Muhammadiyah, tapi jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Nah, ini menjadi jargon yang terkenal sekali pemirsa di Muhammadiyah itu, hidup-hidupilah Muhammadiyah dan jangan mencari kehidupan di Muhammadiyah. Artinya sekadar itu mereka tuh jadilah kader di mana saja dengan membawa misi-misi Muhammadiyah. Ini sangat luar biasa sekali. Mungkin ada pesan yang akan Abang sampaikan kepada pemerintah ataupun pemerintah Kota Pekanbaru ataupun Muhammadiyah secara khusus. Ya, jadi ke harapan kita pengelolaan anggaran di APBD harus lebih tepat guna dan lebih memprioritaskan permasalahan yang saat ini masih dalam kondisi terbengkalai. Baik, itu Bang ya. Ya, jadi ketepatan dalam pengelolaan anggaran. Ya, karena pengelolaan anggaran ini apabila anggaran yang telah tersusun ini sangat mengutamakan pelayanan dan kesejahteraan warga Kota Pekanbaru akan menjadikan sebuah kota yang baldatun. Betul. Nah, walaupun ghafur. Ya, jadi Muhammadiyah sebagai sebuah kekuatan di Pekanbaru dengan semua amal usahanya harus diperhatikan. Harus diperhatikan. Nah, kata kuncinya harus diperhatikan. Ya. Oke. Nah, jadi harapan saya apa yang ada di amal usaha Muhammadiyah sekarang, kalau bisa dengan kehadiran kader-kader Muhammadiyah di legislatif akan lebih baik dan lebih maju. Baik, ini menjadi fokus utama dalam pembahasan kita. Ada beberapa kata yang harus menjadi garis bawah. Yang pertama, ketepatan dalam penggunaan anggaran. Yang kedua, lebih memperhatikan ya, karena memang benar sebagai kader ataupun caleg Muhammadiyah yang telah direkomendasikan ini menjadi perhatian juga dari Bang Ainur Rafiq. Jadi bagi
pemirsa sekalian, jangan lupa untuk caleg kita Bang Ainur Rafiq dari Partai Umat Dapil 7 Kecamatan Senapalan dan Payo Sekaki. Baik, mungkin sebenarnya ada banyak pertanyaan, namun waktu juga yang membatasi kita. Saya sebagai host pada hari ini, mohon maaf atas segala kesalahan. Mungkin lain kali kita bisa bertemu dengan Bang Rafiq, tentunya akan membahas program Muhammadiyah ke depan, dan kita doakan semoga Bang Ainur Rafiq ini lolos ya, menang, dan dia bisa membawa visi misinya wabil khusus untuk Persyarikatan Muhammadiyah Kota Pekanbaru. Baik, terima kasih dari kami, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.